Jadi ride ini diawali dari ujung barat Pulau Jawa di Pelabuhan Merak. Ya. Kemudian kita bergeser ke timur masuk Jakarta. Ya ini kan endingnya kan demi Jogja juga kan. Ya. Buat orang setiap tahun punya destinasi wisata khusus. Yang saya obrolkan kemarin sama Pak Singgih, Kepala Dinas Pariwisata. Customer yang datang pengen bikin motor impiannya sama saya sebagai builder. Yang saya sendiri juga punya ciri khas, bengkel saya punya ciri khas. Gimana nyatuin itu semua jadi sebuah karya, itu tugas si builder sebenarnya. Oke, selamat datang di Rubik, episode yang nggak tahu keberapa, tapi sekarang saatnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ruang Bicara. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya mobilitas itu menjadi isu terpenting kita. Kita kemana-mana, setiap hari kemana-mana, dan setiap saat pun harus kemana-mana. Makanya sekarang kita juga akan ngobrolin tentang sesuatu yang membantu kita untuk kemana-mana. Kita ngomongin tentang alat transportasi, tapi nggak cuma sekedar alat transportasi. Ini kita punya sesuatu, kita punya style yang juga bisa dipakai di tempat kita, di alat kita transportasi setiap harinya. Nah, makanya di Rubik ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau kemarin kita udah ngomongin musik, kita udah ngomongin kuliner, kita udah ngomongin tentang seni, kita ngomongin tentang marketing dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang dunia otomotif, lebih tepatnya dunia custom culture Indonesia. Kita ketemu sama Mas Lulut. Moga Mas Lulut Sugeng Dalu. Halo. Selamat datang Mas Lulut. Ya. Kali ini kita ketemu Mas Lulut Wahyudi. Beliau adalah presiden. Yura presiden ya, direktur. Yura. Apa tuh Mas? Yura direktur lah. Yang custom sih Mas? Apa ya? Yo. Ketua panitia ya? Foundernya Custom Fest ini ya. Teman-teman pasti udah datang ke Custom Fest, pasti. Karena Custom Fest ini udah 10 tahun lebih. Dan sekarang saatnya kita juga bersiap untuk menuju ke Hari Raya Custom Indonesia di tahun 2022 ini di bulan Oktober ya Mas ya? Siap Mas Gundis. Tanggal 1 sampai tanggal 2. 1-2 Oktober. Persiapannya sampai mana Mas? Persiapannya alhamdulillah karena ini acara sudah yang ke-11 ya. Iya. Semuanya ngeflow dan ada beberapa agenda baru yang nanti kita bisa obrolkan. Nah, sampai sekarang kita masih deg-degan. Nanti kita cerita apa deg-degannya itu. Benar nih, aku rasain bahwa ini akan terjadi deg-degan. Kenapa? Karena tahun kemarin itu kan Custom Fest punya konsep yang berbeda toh Mas? Ya, 2 Custom Fest 2020 sama 2021 itu sesuatu yang berbeda dan bahkan kalau kita ngomongin milestone-nya Custom Fest tidak pernah kita meletakkan batu milestone itu seperti itu gitu. Tapi karena Covid lah akhirnya kita adaptif. Gitu. Respon yang Mas, kita ngomongin tentang 2020 dulu ya. 2020 kemarin kan tiba-tiba persiapan pasti kan. Dari awal apa 2020? Dari 2020 saja. Oh, ya, 2020. Ya. Karena itu yang berbeda Mas. Oke, 2020 itu kita dihadapkan pada satu fenomena dunia ya, global ya, yang namanya pandemi COVID. Nah, pandemi COVID itu 2020 hampir semua event custom culture dunia, pakai K ya, bukan pakai C ya ternyata ya. Custom culture. Culture ya. Itu semua postpone karena di beberapa negara lockdown, di beberapa daerah memang otoritas tempat tidak mengizinkan orang berkumpul gathering. Jadi 2020 semua event custom culture dunia di-announce untuk tidak diselenggarakan agar pandemi COVID ini tetap berlalu. Berarti kabeh sak dunia postpone semua? Iya, Custom Fest pun juga sebenarnya sudah kita declare di bulan September 2020 bahwa Custom Fest akan kita postpone. Oke. Nah, akan tetapi setelah kita declare, rupanya teman-teman penggiat custom itu mulai resah. Iya. Resahnya karena karya-karya mereka itu sudah dipersiapkan 1 tahun untuk Custom Fest. Kalau cuma dipersiapkan nggak apa-apa. Yang jadi problem ini Mas Gundi, banyak kemudian bengkel-bengkel custom yang tersebar di seluruh Indonesia itu, bahasanya customernya itu akan klimaks pembayarannya kalau sudah
siap dibawa ke Custom Fest. Jadi bayangkan kalau Custom Fest tidak ada. Nyerah itu kebayar. Nah itu rupanya kegelisahan itu yang kemudian kontak, telepon, curhat lah. Akhirnya beberapa teman yang dekat dengan circle kita itu memberanikan diri untuk berkomunikasi baik dengan tim Custom Fest maupun dengan saya sendiri. Nah masukan itu yang kemudian membuat kita juga akhirnya nggak bisa tidur. Kebayangkan teman-teman dari seluruh Indonesia ini yang ya kalau ngomongin workshop kan ada yang besar, kalau yang besar mungkin nggak terpengaruh ya. Yang menengah, yang kecil-kecil menengah ini kan impactnya di periuk kan, periuk nasi. Nah kita akhirnya menggodok ulang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensiasati fenomena pandemi ini. Akhirnya dari ngobrol dan obrolan terakhir kita dengan salah satu kawan juga tokoh pergerakan dunia seni rupa, Mas Heri Pemat. Saya sangat ingat bulian beliau sama saya. Oh, aku kayak ngerti lu. Ini ya bro ya, Cah Kasmi ternyata wedi ya karo pandemi ya. Beda ya, Arjok tetap mlaku. Nah, itu belum seberapa. Oh ya tak pikir ya udah kendel, tatone akeh lho padahal. Bang Cuwani diterabas kok itu dia. Itu yang membuat kita itu bergejolak lah spirit kita. Iyalah kita harus melakukan sebuah dalam tanda petik siasat untuk membuat event yang lebih adaptif terhadap situasi yang saat itu terjadi. Memang Custom Fest identik dengan festival yang festif, masif, penuh kalau orang ke Custom Fest itu kan setelah setahun nggak ketemu teman-temannya ya penuh keriangan lah, kebahagiaan. Kita harus mengubah itu semua jadi sebuah event yang otoritas di negara kita itu bisa memberikan stempel boleh. Nah itu yang kemudian perlu waktu TikTok menggodok ulang konsep-konsep yang selama ini sudah kita jalankan dari Custom Fest yang seperti biasanya di JEC, akhirnya kita boyong ke satu tempat yang sangat dibandingkan JEC ya, kecil, itu di JNM, 3 lantai pula. Itu yang kemudian melahirkan Custom Fest dengan format baru di tahun 2020. Ya, gimana kan dulu juga itu terus akhirnya kan ono penyesuaian yang sangat wong teko. Padahal kuwi Custom Fest iki adalah silaturahmi akbar, besar kabeh wong teko di situ. Suka motor, nggak suka motor, suka custom, nggak suka custom. Suka musik, culture-nya itu ataupun enggak pada datang ke situ. Itu terus rasane waktu menyelenggarakan itu itu tadi. Itu sebuah siasat yang akhirnya membuat kita berani. Yang membuat kita akhirnya berani membuat konsep yang sangat berbeda dari biasanya. Nah, Custom Fest yang di JNM itu akhirnya kita buat sebagai sebuah ibadah custom yang sangat khusyuk. Ibadah custom khusyuk. Iya, sangat intimate. Bayangkan kalau di Custom Fest untuk nonton satu karya, mungkin kita mau muter aja nggak bisa karena tempatnya kan juga sebelah udah ada motor. Bahkan kalau lama-lama sosok, maaf mas saya mau foto, digusah lah kan geser. Di JNM itu peserta yang masuk dibatasi. Karena kesepakatan dengan Satgas waktu itu dibatasi dan lamanya berkunjung juga dibatasi. Kalau kita di JEC kan bisa masuk, udah keluar makan dulu mungkin ya. Atau apalah gitu, masuk lagi nonton lagi nerusin yang tadi belum. Atau aktivitas yang mungkin nonton dulu habis itu belanja di tenan-tenan tuh habis itu nonton lagi. Nah kalau di Custom Fest yang di JNM itu enggak bisa. Itu benar-benar orang mengkonsep harus nonton satu kali jalan, setelah keluar nggak bisa masuk lagi karena akan digantikan oleh pengunjung yang lain. Ini hal yang sangat berbeda dan ya terima kasih lah atas support terutama Mas Heri Pemat dan tim beliau di Heri Pemat Management, teman-teman dari Arjok. Yang paling berdarah-darah adalah
tim custom fest yang biasanya kerja 2 hari, sekarang kerja 2 minggu. Oh iya, sih kalau itu ya. Wah 2 minggu 2 bro. minggu ya. 2 minggu bro. Terus ya. Bayangkan yang satu orang yang paling kita ini kan andalkan, karena di situ ada PIC, itu nggak pulang gitu. Popok itu nggak pulang gitu. Turu kono bro? Iya. KTP-nya mungkin dari Robrajan. 2 minggu ini kono terus ya. Iya. Nanti akrab karo demitnya itu Iya, ya. itu. Jadi kita takut sampai kita halah mau foto kowe gini. Iya, kita di atas itu kan ya fenomena. Iya. You know lah. Gitu. Gitu. Saya pertama sama Mas Agung itu yang di teman di Agung Klendung itu ya. Iya, Agung itu. Mas ini nih, enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa gimana? Nanti lama-lama biasa kok. Iya, dan pawangnya Mas ya. Iya, lama-lama biasa. Kan pawang demite. Itu yang kemudian mungkin akan jadi sebuah memori bagi orang yang pernah datang ke Custom Fest waktu itu. Ya. Karena karya-karya itu direspon betul-betul secara serius oleh Mas Heri Pemat. Bahkan satu motor itu lightingnya ada 9 lighting yang mengcapture berbagai sudut. Dan tidak boleh ada, waktu itu saya ingat banget, nek iki pokoknya, dia bilang sama anak, nek iki pokoknya ora oleh ono bayangan. Oh. Jadi bayangannya di nol iki kudu nang ngisor, bayangkan. Ditembak dari sana kan bayangannya di sana. Yeah. Tembak dari sini bayangannya di situ. Jadi bayangannya itu pokoknya rano, kudu nang ngisor. Kebayang lampu yang hanya untuk satu karya motor custom yang memang cakep sih. Dan hasilnya hampir semua foto dari manapun itu cakep. Apik itu ya. Iya. Displaynya nanti dipikir sampai segitunya ya. Iya. Wow. Ya, kalau orang bilang ya Pemat betul. Halo Mas Heri Pemat. Kemudian nonton gitu. Mas Lulut, tapi rasanya kan itu akan berbeda dengan spirit yang pertama kali dibangun sama Mas Lulut di Custom Fest pertama. Oh iya. 2010, 2012. 2012 Jadi, itu. memang di Custom Fest yang 2020 itu satu yang tidak pernah kita dapatkan adalah euforia. Tidak pernah ada justru itu jadi sebuah event yang berbeda ya. Jadi orang mungkin kalau udah pernah datang ke 2020, dia akan punya sebuah memori Custom Fest dalam dimensi yang berbeda. Dan memang berbeda dari 2012 Mas. Sekarang pun banyak yang menanyakan, Mas, bisa nggak yang itu diulang lagi? Wah, ada yang nanya gitu? Oh iya. Ya kan, sepi kok. Iya. Nggak hiruk pikuknya nggak terjadi, keramaian itu nggak terjadi. Festifnya kan jadi beralih. Kalau saya sih sebenarnya mau rame atau nggak rame, itu kita masih bisa akali ya. Masih bisa kondisikan lah. Tapi yang waktu itu tidak bisa dikondisikan adalah aturan-aturan yang kayak masuk harus PCR. Ya. Itu kan yang membuat orang jadi semakin takut waktu itu. Nah, kalau akan diulang, yang paling banyak adalah teman bertanya mau media, itu akan diulang lagi nggak Mas? Jawabannya yang tahu hanya yang di atas lah. Hanya di atas, hanya kita dan ini kan nggak bisa terjadi kalau nggak ada seorang yang pemat gitu. Yeah. Mas Heri Pemat juga. Ya nggak tahu nanti kalau memang kita mau bermemori kita bikin lagi ya berarti memang ada. Oke. Tapi kalau tidak ya itu sebuah kenangan yang akan kita ingat selamanya. Gitu. Iya, sekali selamanya itu. Seumur hidupnya Custom Fest lah ya, satu kali. Kita bikin make everything easy lah. Gitu. Oke, santai. Tapi kalau sama itu Mas, builder-builders yang biasanya datang, berarti kan selama 2012 sampai 2020. 8 tahun tuh saya sering banget ketemu di panggung ketika pembukaan ada dari Moon Ice itu, Sige Siganuma, Mr. Sige Siganuma. Itu kan selalu datang Mas. Ya. Nah ini 2012 datang ya itu Mas ya? 2000, beliau datang itu mulai 2013. 2013. Ya, 2012 yang datang Steve, anak buahnya. Oh iya. Nah itu katakanlah 7 tahun itu, dia kan datang terus. Ini ya. nggak bisa datang, nggak bisa silaturahmi, otomotif silaturahmi custom sama Mas Lulut itu. Iya, jadi waktu pandemi kita sempat kontak-kontakan sama Sige. Dia bilang, kita doakan yang terbaik buat
kalian di sana karena di Jepang juga lockdown kan waktu itu. Iya, lockdown. Nah, saya berharap acaranya berjalan lancar karena dia juga nggak tahu formatnya kan. Dia masih berpikir bahwa acaranya kayak di JEC yang festif, masif, penuh euforia kayak gitu-gitu. Dan waktu kita kirim foto-foto, dia bilang, wow nice, the best show for me. Karena dia tak liatin video heningnya, saking heningnya itu kan suara sound yang sayup-sayup itu kan kedengar. Itu dia bilang, wow, aku nggak bisa bayangin Custom Fest akan seperti itu. Gitu. Dan waktu itu 2020 hampir seluruh dunia event itu lockdown. Event itu postpone karena di beberapa negara lockdown. Gak ada semua berarti? Custom Fest yang ada. Itu beritanya juga sampai mana? Sampai mana-mana. Amerika sekarang dan sebagainya wis tahu bahwa Custom Fest ada 2020. Ada, tetap ada. Nah akhirnya itulah stempel yang melekat kegilaan anak-anak Indonesia gitu. Dalam tanda petik kegilaan yang positif ya. Ya. Untuk sebuah acara yang memang ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Mereka tetap melakukan. Walaupun tanggalnya kita geser ya. Kalau biasanya awal minggu pertama Oktober, yang 2020 itu minggu kedua sampai tahun baru. 2020 sampai 2021. Keren ya? Tahun. Aku itu datang Mas aku ngerayain itu waktu Mas Lulut dipotong botak itu toh. Iya. Nah itu wah iki kayaknya iki tahun baruan di Custom Fest ini. Iya. Baru ini gitu. Yang bacain doa waktu itu almarhum Mas Cindil. Iya. Ya, saya sangat ingat makanya waktu kemarin meninggal kita benar-benar kehilangan. Iya, betul Mas. Teman SMP. Itu. Konco Mas Mas? Iya. Oh iya toh? Iya, teman main itu. Dulu berarti rumahnya waktu di Belak Sumur itu ya? Iya. Karangmalang. Iya, Karangmalang. Oh, koncone. Jogja itu kan sebenarnya kan puzzle. Bagaimana kita bisa nyatukan puzzle-puzzle itu. Jadi sesuatu, jadi pergerakan, jadi sebuah event, jadi sebuah movement. Itu kan. Ternyata itu konco lawas. Ketemu mereka berkutat di tempat yang lain. Akhirnya iso kolaborasi. Iya. Okay. Jogja itu piece of puzzle. Tinggal yaitu tadi, nyatukan keping-kepingan puzzle itu. Oke. Nah, Mas Lulut, itu kembali ke awal-awal 2012 mungkin kita udah ulas dikit tadi ngomongin tentang orang-orang udah datang dan menyengkuyung. Dan juga bahkan kaget. Itu bilang kaget. Ono loh acara custom di Indonesia. Iya. Itu memang Mas Lulut segitu cintanya sama custom. Berarti kita cerita flashback dulu ya. Boleh. Flashbacknya sebenarnya kita bicara kelahiran custom culture. Sebelum jauh-jauh sebelum custom culture ada dan kemudian booming di Indonesia, acara-acara bukan custom ya, kontes itu udah ada. Tapi kontes ya, di situ udah bicarain sebuah culture ya. Kalau culture itu tidak ngomongin hanya kontes, tapi ada budaya, ada hal-hal yang menyertai itu. Nah, waktu ada acara Jogja Back Rendezvous, saya waktu itu mengusulkan, karena saya kan kebetulan juga di HDCI, itu satu buah event yang jadi kombinasi antara acara di Daytona Bike Week dan acara tahunan di Stargis. Jadi acaranya masif, tapi ada satu buah acara yang memang itu jadi rohnya. Jadi acara kontes Harley waktu itu, hanya sebatas Harley dulu. Nah itu kita running dari 2005 sampai jadi jujukan teman-teman bengkel-bengkel custom waktu itu masih motor besar ya, masih Harley ya. Nah terus sampai 2011 saya mengundurkan diri karena mau fokus menelurkan satu acara, menelurkan anak kandung baru yang namanya Custom Fest. Di 2012. Tapi kemarin mundurnya maksudnya mulai menarik diri. 2005 itu udah ada acara Jogja Bike Rendezvous yang di dalamnya ada kontesnya. Yang handle juga saya gitu. Terus tiap tahun kita undang teman-teman builder untuk membawa karyanya, tapi masih kontes saja. Nah bedanya apa? Kontes yang ada di JBR Jogja Bike Rendezvous itu dengan di Custom Fest. Kalau di Custom Fest
acara kontesnya ini jadi acara utamanya. Bukan acara tambahan hanya pemanis acara. Tapi memang secara konsep itu acara utamanya adalah custom bike show, car show. Baru kemudian ada turunan di bawahnya, itu ada bicycle show, kemudian skateboard, ada BMX, ada tato ya. Ada musik. Nah turunan-turunan ini sebenarnya kalau kita ngelihat di event-event lain di luar, itu tidak seperti di Custom Fest. Ya ada acara custom, mungkin ada tukang tato buka booth satu di situ. Tapi tidak yang kemudian merangkul satu community untuk masuk. Makanya 2012 tagline dari Custom Fest pertama kali adalah "This is our garage". Kenapa? Karena orang yang suka main ke garage, ke bengkel, anak-anak custom itu kan mainnya ke bengkel. Tapi kalau yang sukanya beli motor, mobil baru, mesti mainnya ke showroom. Iya. Makanya this is our garage. Our garage. Ini bengkel. Ini bengkel bareng-bareng, bengkel kita. Bengkel bareng-bareng. Artinya apa? Artinya bahwa di Custom Fest pertama kita jadikan satu buah movement sebagai awalan untuk custom culture Indonesia itu akan seperti apa sih? Karena waktu itu saya juga masih meraba-raba. Custom culture Indonesia kita, kalau orang banyak tanya, terutama orang-orang dari luar, waktu kita kontes-kontes di luar diundang itu, apakah ada acara seperti Yokohama Road Custom Show ini di negara kamu? Maksud saya bilang tidak ada, ya bilang ada lah. Oke kalau ada, besok kami diundang ya, kami akan datang. Bingung kita, ngraono. Do bos tapi nggo harga diri gitu. Kudu dadi piye carane. Terus salah lagi diundang lagi, tanya lagi, ketemu lagi wartawan. LT kamu you promise me to invite to custom culture show in your country. When and where? Please invite us. Umut kan kita. Nah di Narita itulah, di ruang tunggu itu, saya ngobrol sama Aan sama Yayat bahwa 2011 saya ingat banget. Kita harus bikin acara. Karena kita nggak bisa bilang tidak. Kalau memang nggak ada yang bikin, kita yang bikin. Kebayangkan kita bukan I.O, kita bengkel custom. Yeah. Harus sok-sok tadi I.O lah itu. Ya akhirnya dilakuin lah, kita belajar learning by doing. Walaupun event pertama mungkin tertatih-tatih, event pertama udah MC? Udah, dari 12 ya. Dari sok-sokan nyewa 3 hall, ya. Yang endingnya harus melepas 1 hall karena memang nggak ada isinya, nggak ada pengunjungnya. Motor custom aja masih bisa dihitung pakai hitungan tangan gitu ya. Tapi waktu itu yang ikut Harley semua mas? Enggak, udah ada motor-motor kecil. Macam-macam ya? Iya. Tapi kan yang ikut masih belum pede, masih yang anulah bengkel yang sudah terinfluen dunia custom, tapi belum secara general. 2012 itu saya ingat banget, untuk ngerunning acara pun last minute banyak penyesuaian karena memang kita coba nyari sponsor, kita ajukan sponsorship ke beberapa potensial sponsor, dia bingung ini acara apa. Belum pernah ada gitu. Iya. Kalau acara kontes-kontesan, acara utamanya apa? Ini nggak ada, ini acaranya memang kontes aja. Show, custom show. Lah, proposal pertama itu saya ingat banget, karena kita nggak punya konten, Anda cuma nyomot di Google. Mas pakai gambar ini boleh nggak? Ojoan, ono sing duwe iki, golek liyane wae. Wah, saya masih ingat banget. Ngeri ya? Iya. Menyedihkan ya sebenarnya. Mengerikan dan menyedihkan, tapi itu realita yang kita jalani. Jadi message yang pengen saya delivery adalah kalau bikin event jangan ngomongin event yang sudah ada, yang sudah settle. Tapi lihatlah event yang dari awalnya itu bagaimana startingnya. Di Custom Fest pun startingnya tidak sesemut yang dibayangkan orang. Ya. Jangan lihat Custom Fest sekarang lah kalau mau lihat 2012. Jauh. Tapi dulu awal-awal aku kaget loh mas, itu bisa ya ternyata ya ngumpul kayak gini dan dibikin kayak gini kan mas. Iya. Nggak kebayang juga emang seperti ini.
Nggak pernah lihat sih acara kayak gitu ya. Belum nggak pernah kemana-mana Yokohama Jepang Wiradong sama sekali ya. Kayak Indonesia nggak pernah ada. Paling pameran, showroom dan sebagainya. Wah, kreasi orang-orang se-Indonesia, orang-orang bengkel. Ono ning kono kan. Iya. Lho iki ono lho kok ngene iki. Ya, kalau dulu mungkin Custom Fest awal-awal itu masih bengkelnya dari kota-kota besar. Tapi kan semakin kesini, semakin kemarin kita bisa bangga bahwa ada bengkel yang dari pelosok kota yang kadang-kadang saya taunya lagi di Custom Fest. Ada tuh bengkel customnya itu. Ini hasilnya oke Mas? Oh ya, berproses mereka. Jadi yang paling penting adalah memberikan panggung sih, bukan hasilnya. Ya. Yang paling utama bagi Custom Fest adalah menciptakan sebuah ruang apresiasi karya. Itu yang paling penting dan paling utama. Kita tidak lagi di Custom Fest itu ngomongin akan siapa yang nanti menang, nanti naik panggung. Tidak. Karena berani membawa karya dan lolos seleksi, itu ya bagi sebagian itu udah juara. Ya. Karena tujuan orang ke Custom Fest itu bergeser jauh sekali dari event-event yang lain yang mungkin kalau nggak menang ngamuk gitu. Di Custom Fest tidak. Di Custom Fest itu karya-karyanya ditempatkan pada tempat yang proper. Kemudian karya-karyanya itu didokumentasikan. Karena setiap tahun sebelum masuk Custom Fest kan kita bikin foto booth dulu. Didokumentasikan dan selama 1 tahun itu pula Custom Fest mendistribusikan berita itu ke majalah-majalah seluruh dunia. Biar orang-orang di belahan dunia itu tahu. Ini loh Indonesia, ini loh anak-anak mudanya. Ini loh karyanya. Nah, dokumentasi karya itu bagi saya penting. Itu. Dan bagi builder ini sebuah absen. Iya. Mungkin tahun ini tidak datang, tidak bawa karya. Tapi mereka pasti akan punya spirit tahun besok akan bawa karya. Mungkin tahun besoknya enggak bawa karya, tapi tahun besoknya harus bawa karya. Dan gue tadi panas Mas. Aku tunggu lagi piye carane iki harus bikin ini. Panas dalam sisi positif. Iya, sisi positif benar kan ya ini. Mas 2020 Custom Fest kan di satu tempat Mas. Iya. Enggak kemana-mana di situ. Terus saya melihat 2021 itu Custom Fest. Iya. Jalan-jalan Mas Custom Fest Mas. Itu juga Custom Fest yang berbeda lagi. Jadi ada 2 Custom Fest 2020, 21 itu keluar dari pakem. Betok banget Mas nek itu. Selama ini ya. Iki sing touring malah Mas Lulute. Bukan orang-orang yang touring ke Jogja. Iya. Jadi Custom Fest 2021 itu kita mengambil tema See You Again. Kita bertemu lagi. Jadi ceritanya setelah hampir 10 tahun perjalanan Custom Fest, kita didatengin teman-teman dari penjuri Indonesia. Di tahun 2021 itu gantian. Kita mendatangi kota-kota mereka. Dan ini ada message yang pengen kita delivery. Jadi ride ini diawali dari ujung barat Pulau Jawa di Pelabuhan Merak. Ya. Kemudian kita bergeser ke timur, masuk Jakarta, masuk ke Bandung, masuk ke Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, Banyuwangi, nyebrang, Bali, ujung Bali di Padangbae. Jadi dari Pelabuhan Merak sampai Padangbae. Kita merangkai Pulau Jawa dan Bali. Message yang pengen kita delivery, 1, kita pengen mendatangin teman-teman, kita pengen menanyakan kabarnya. Karena di era itu tuh ditanyai kabar, itu udah sesuatu yang wow. Ya, benar. Piye bro sehat? Warming heart itu, maksudnya Mas rasanya wah kan kali. Iya. Setelah sekian lama kita lockdown, selama kita PPKM, kita didatengin temen jauh itu sesuatu yang silaturahmi tenanan gitu. Yang kedua kita berbagi spirit. Karena kita dapat info banyak teman-teman custom, bengkel custom, pelaku custom, penikmat custom itu yang kena impact dari pandemi. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang teman kita malah meninggal juga. Terus ada yang kemarin bengkelnya bagus berkembang karena pandemi, krunya ada yang meninggal, memutuskan untuk tutup. Ada bengkel custom yang berevolusi karena harus survive. Ya. Jadi terima kerjaan-kerjaan yang itu bukan kerjaan custom kayak ngelas pagar lah, bikin tangga. Oh, no, kayak gitu Mas. Ada. Mereka untuk nyambung hidup harus melakukan apa yang memang harus dilakukan untuk survive.
Terus ada bengkel custom yang akhirnya memutuskan untuk menutup dulu, beralih profesi sementara. Jualan makanan, jualan masker. Nah, kepedulian kita datang menyapa ini ternyata membawa spirit yang baru buat mereka. Mereka bahkan, Mas, kalau kondisi sudah biasa, kami akan balik lagi berkarya. Ini yang paling penting bagi Custom Fest. Karena karya-karya mereka inilah yang kemudian jadi bara api bagi Custom Fest. Kita nggak pernah ngomongin kemudian karya itu harus ada di dalam Custom Fest ataupun karya itu harus memenangkan kelas-kelas yang dilombakan di Custom Fest, tidak. Tapi waktu mereka berkarya, proses mereka berkarya ini kan membawa rangkaian mata rantai yang panjang, Mas Gundi. Contoh gini, satu bengkel custom waktu mengcustom satu kendaraan, taruh katalah sebut merek ya, motor CB tua mamanya. Dia dapat motor, kemudian dia custom. Jarang bengkel custom yang mempunyai keahlian semuanya. Kalau dia bisa body, biasanya engine diserahkan ke bengkel mesin. Atau dia bisa mesin, body diserahkan ke bengkel lain. Nah, kebayang kalau satu kendaraan dia nggarap bodinya, mesin dilempar ke bengkel mesin. Oke, mesin dibongkar, dia harus cari spare part. Toko spare part laku, ya kan? Kemudian dia di breakdown, wah Mas ini kurang bagus, kirim dulu ke tukang krum. Balik lagi baru dirakit. Selesai, bodi ini kan harus dikirim ke tukang cat. Dicat. Bawa balik lagi dirangkai. Masuk pakai kabel lama. Beli ke tukang kabel minta disetting. Oke, bannya masuk yang ban tua. Dia beli ban lagi. Coba berapa mata rantai yang akan terhidupi? Hitung. Satu motor dikalikan sekian ratus atau sekian ribu motor. Nah, ini yang kita lebih fokus itu. Jadi kita nggak ngomongin kemudian karya yang harus masuk di Custom Fest, tidak. Tapi waktu mereka berkarya, mata rantai yang terjadi itu akan menghidupi banyak kepala, banyak keluarga. Itu yang dicari, Mas ya. Itu yang kita pengen gerakkan. Dan kita juga udah rapor ke pemerintah waktu itu. Mungkin kalau bidang-bidang lain dapat sumbangan atau support pemerintah. Yang saya tahu waktu di koran-koran itu teman-teman di dunia musik dapat ya. Dunia seniman, seni dapat. Terus industri animasi juga dapat support ya. Tapi dunia custom belum tersentuh. Nah, kita juga melakukan advokasi. Walaupun sampai pandemi nyaris selesai juga belum. Harapannya pemerintah melihat juga, ini loh ada hal yang lain nih yang juga harusnya dilihat. Karena impact dari dunia custom ini sangat kerasa sekali baik di sektor mikro ya terutama. Menghidupi banyak hajat orang, menghidupi banyak kepala-kepala. Itu yang kemudian sampai kita finish di Pulau Bali itu kita punya catatan yang sangat panjang. Yang berisi apa sih yang memang seharusnya pemerintah juga lakukan gitu. Itu dari Merak itu pertama, kenapa titiknya yang dipilih Merak, Mas, untuk pertamanya? Jadi ada bengkel juga di sana atau? Enggak. Ini sebuah kalau kita bilang sebuah titik yang pengen kita koneksikan. Jadi titik Pulau Barat, ujung barat Pulau Jawa dan titik paling timur Pulau Bali. Rentangan itulah. Kalau di kilometerin waktu itu 1.500 dan waktu kita finish memang segitu. 1.500 itu. 1.500 kilo. Rentang event Custom Fest yang kita lakukan ini 1.500 kilo. Wow. Itu event yang kalau tadi di Custom Fest itu kita all out, tapi di event yang 2021 ini bukan all out lagi. Tapi kita udah ngomongin tenaga, fisik, pikiran, biaya. Itu enggak. Ya aku bayangin kan Mas, akhirnya Custom Fest yang mendatangi. Dari ujung barat sampai ujung timur. Perjalanan itu, Mas kan berarti kan touring loh Mas Lulut. Iya. Itu kan touring, orang ngerti pasti
tenaga yang jelas. Iya. Dan itu pun juga ada batasan waktu Mas ya waktu itu ya. Dan itu yang seru adalah saya bikin kendaraan roda 3 yang jadi langsung digas. Kui juga. Kendaraan itu nggak ada tutupnya loh itu Mas. Ya, three-wheeler 3 roda, depannya 2, belakangnya 1. Nah itu. Apakah itu kemudian langsung semut? Enggak. Sepanjang jalan itu rewel, trouble, bermasalah, pecah gearbox lah, apalah. Itu ditandani di jalan. Ditandani di jalan-jalan. Oke. Jadi di satu sisi kita riding, ngomongin sesuk acara di kota berikutnya ini, saya ngomongin iki diapake iki. Jebol gearbox perprat nggak ada. Kita harus kontak teman di kota tujuan. Tolong cariin tukang bubut, tukang ini, sama material ini. Sampai di kota itu Ditandani Pak. iya. Ya. Yang lain nyiapin acara, saya di bengkel dandan. Seru ya? Seru, makanya itu seru. Udah selesai yang harusnya tidur, ngerayen dulu. Ya, Selesai, saya nggak sempat tidur, digas lagi. disupiri dhewe Mas ya. Iyalah, Ditumpaki dhewe. minta tolong Mbak menawa wong loro apa piye gitu kan. tukang valet. Kita injak wong piro Mas akhirnya? Perjalanan itu mengajak berapa orang Mas? Tim Kasempes pastinya sekitar 20-an tim. 20 orang. Terus total waktu Mas berapa hari Mas? Total waktu 14 hari. 14 sampai 15 hari lah. Itu dari yang perjalanan nggak sampai yang dari Jogja ke Merak? Enggak, Atau dari enggak Padang sampai. ke Jogja enggak? Jadi kita yang menarik adalah kita start, kita berhenti satu kota, kita bikin event di situ. Oh. Jadi tidak hanya berhenti, tapi kita bikin event. Nekake konco-konco itu Iya, tadi. nekai konco-konco, kita bikin event. Waktu itu kita dapat support dari PT Pegadaian. Jadi di acara The Gade Shop di setiap kota itu kita bikin acara catering. Bayang ngurusnya izin, kadang kita belum udah didatengin Satgas. Ini gimana ini gini. Ngelumpuknya wong akeh ngono. Iya. Iya. Izinnya katanya cuman 500, ini kok banyak sekali. Ini 500 Pak. Lah ini lebih dari 500. Yang lebih dari 500 itu dia nggak kita undang tapi datang Pak, bukan cara kami. Yang paling seru di Bali. Di Bali itu ada 5.000 lebih yang datang. Ya, izin kita 500. Jadi pengamanannya itu hanya menyetop untuk lewat. Sedangkan yang stop itu nggak berhenti-berhenti. Kok terus habis itu kita dipanggil, ya jawabannya sama. Yang diundang 500. Benar Pak, kita ngirim undangan tuh 500 Pak. Yang lain tuh tidak kita undang Pak. Sumpah kita nggak undang Pak. Kita juga ngeyel. Gimana itu Pak? Nggak kita undang kok datang ya Pak ya? Pura-pura blow on aja. Daripada dimarahin mendingan kan kan. Menyerah. Iya. Iya. Jadi gayanya bolot gitu loh. Mereka juga bawa motor-motornya customnya yang baru dibikin tahun itu juga Mas? Iya. Jadi waktu kita bikin acara di Semarang yang paling seru adalah yang datang tuh teman-teman dari Jepara, dari Pekalongan, bahkan ada yang dari Pati. Mereka riding ke Semarang untuk bertemu dengan tim Kasempes. Waktu kita bikin di Solo, yang datang juga dari Sragen, dari Boyolali, dari Klaten. Mereka ngumpul di Solo. Jadi kayak bikin custom fest kecil di setiap kota. Setiap kota, ya. Itu. Waktu di Surabaya, itu yang agak berbeda lagi. Mereka menyambutnya dengan bikin ride keliling kota. Surabaya? Surabaya. Jadi acaranya di The Gade tapi ridingnya muter kota. Terus kaya Kampanye ya, Persebaya mau tampil lah gitu ya. Itu orang berapa Mas? Sampai 1000-an? Lebih. Wow. Lebih, di Surabaya lebih. Surabaya itu malah yang amaze adalah mereka menjemput kita di pintu masuk kota, nganter kita sampai di venue, dan mereka kemudian bikin riding. Melu juga berarti melu muter? Iya. Mau nggak mau. Di Bali juga. Oh, raleren Mas. Ya, Bali itu titik temunya di Renon, di lapangan Renon itu, acaranya itu di Canggu. Oke. Jadi dari itu ke Canggu itu kaya kirap itu. Padahal jalannya lah ya ora segede itu ya, Canggu Mas padahal ya. Ya jalannya tidak segede itu dan macetnya ngudupilah, tapi ya gimana lagi, nggak ada yang mundur kok. Iya. Nggak ada yang melipir kok. Iya. Semua pakai
kopling kaki itu kebayang kan nek manjak. Ono kuwi. Ambil tangan si kakinya rodok dedek-dedek karena nahan motor itu. Karo gasnya muga-muga mati, gasnya ora mati. Iya. Wah. Itu. Saya juga pakai roda 3, ngomong, Drak. Nah, awas. Kok nek mati loncat ya ndak? Daripada loncat, dia udah loncat duluan sangku batu itu di pangku itu. Lagi kayak truk ini. Ini kayak anu kan, truk itu pasir itu kan. Iya. Keneknya sangu ganjel itu. Itu yang Tok, ganjel. Kadang-kadang kayak. seru lah pokoknya. Wah, seru. Sampai ke dari nyebrang dari negara ke Denpasar itu hujan deres kan malam. Kita udah ngantuk, nggak tahu apa-apa, kejeglong. Tahu-tahu depan ngerem, yang belakang juga ngantuk. Pakai safari itu, mobil saya disikat, roda 3 itu, dar. Tabrak dari belakang. Iya. Juk, penyok. Iya, penyok, nesu-nesu ya, guyu gitu. Biar meneh gitu. Ya, kesel ngantuk dewe ya. Kesel ngantuk. Oh, oke. Seru lah perjalanan itu. Dan perjalanan itu sekarang banyak yang menanyakan di Kasempes tahun ini. Pak Luhut, Kasempes tahun ini akan ada ride lagi. Doakan Tuhan tuh maha adil. Dalam artian adil ya ojo kaya wingi lah. Iya. Ya, itu. Nek mereka kan ada, oh iya Pak, kita tunggu di kota kami. Sip. Saya ya sip toh. Jangan sampai kita melemahkan spirit mereka. Ya. Tapi jangan sampai juga mempelkodo diri kita sendiri. Kena undangan jika berarti tekan sana toh, rakyat undangannya ya. Oh iya. Ke sini ya. Itu dia. Nek gitu berarti kan kesempatan loh buat sing bikin motor, punya motor. Iya. Nggak ada Kita sih suratnya tetap jalan. Kita sih merencanakan untuk bikin sebuah acara ride, mungkin tidak sekolosal kemarin ya. Karena para pelaku itu yang tim Kasempes yang kemarin ride itu, setiap kali ketemu ya, oh ya Pak, kangen nih. Kangen acara anu meneh, ras. Ini kamu harus masuk kota ini langsung ya, set up ya. Kontak. Udah sampai mana? Bentar Pak, ini macet gas. Wah. Seru. Karena juga aku tahu salah satu syaratnya kalau yang di custom phase itu masuk kendaraan juga harus bisa ditumpah itu, enggak cuma di custom buy ya. Iya, jadi salah satu syarat mutlak di custom phase baik itu custom bike show atau yang motor, custom car show adalah dia harus running to the state, masuk ke venue, to venue. Jadi dia run atau drive to venue. Kalau motor dia harus ada pas untuk scrutinering dulu. Ya, yang itu yang sebelah itu ya. Ya, itu mandatorinya si Yayat. Kan dia musuh utama builder kalau masuk custom phase. Saya kali kesempatan ngidupin 3 kali, saya hitung. Udah grogi tambah ini. Siji, loro, seploki tambah grogi meneh. Kayang malah. Nah, akhirnya ketiga kali. Duh, mohon maaf Mas Yayat, kayaknya tahun ini belum lagi saya di PCE. Motormu Pak ke sana dandani nanti tak kasih kesempatan malam. Bisa betul gitu ya Mas ya? ya? Iya, kasihan kadang-kadang. Iya sih, kalau udah sampai sini ya. Iya. Tapi kalau malam nggak hidup bener ya apa mau dikata. Kamu dorong masuk ke custom phase tapi nggak dapat stiker. Artinya motor kamu nggak dinilai. Ya cuman expo aja. Biasanya kalau tidak dikasih stiker harga diri. Ya. Nanti nggak mau masuk. Oh ngono malah. Iya, malu. Pride-nya. Pride-nya ada. Karena kalau enggak jadi guyonan, dibully oleh komunitasnya sendiri. Bang ternyata Raisa di starter. Iya, itu. 2022 ini Mas. 2022 ini kayak dari awal kita announce tanggalnya sudah rame. Sepertinya kayak orang itu ada sebuah euforia yang sekian tahun, 2 tahun itu ditahan. Nanti akan ditumpahkan di custom phase ini, baik itu pengunjung, penikmat custom maupun custom builder. Jadi mereka udah mempersiapkan karya. Ada satu bengkel custom yang ini udah sampai saat ini ada yang udah ngirim 6 karya. Itu masih beberapa proses finishing. Sak bengkel berarti. Sak bengkel. Iya. Nah padahal tahun ini ada space yang kita cut. Nah, karena kita membawa motor dan mobil dari luar negeri, karya builder-builder yang nanti akan tampil di Custom Fest. Pertama kali Custom Fest bawa karya dari luar negeri. Biasanya satu, ya hanya datang orangnya. Tahun ini bawa motor, karya motor dan mobil.
Satu yang terkenal adalah mobil Moonbug. Heeh. Mobil Moonbug itu mobil milik dari bosnya Moon Ice, Mr. Shigeshi Kanuma. Dulu mobil ini adalah mobil drag race yang sangat terkenal dan sekarang sudah diistirahatkan, kemudian dijadikan koleksi pribadi. Jadi jarang tampil. Bagi anak-anak Volkswagen VW, mobil ini punya Sejarah sendiri. ya punya cerita lah. sendiri. Makanya begitu kita announce tahun ini kita bawa Moonbug, habis itu full. VW itu. Iya, pendaftaran langsung, gila. Baru tahun ini 1 bulan sebelum acara, pendaftaran untuk mobil kita close. Karena kuota udah penuh. Kuota udah penuh, waiting list-nya ada 20. Bayangin, waiting 20 itu udah nggak asik lagi kan. Nah di Tompo KB kan ya harus 2 venue ya, JEC sama mana gitu Mas. Sama mana itu. Dan impact dari itu adalah venue akan kepotong untuk motor mobil ini tampil. Sehingga mungkin tahun ini ada pengurangan jumlah peserta untuk motor. Itu Po yang mengakibatkan Mas Lulut bikin satu kategori yang, bukan kategori, satu persyaratan yang levelnya berbeda. Ya, jadi tahun ini untuk standar masuk Custom Fest, kan kalau di Custom Fest itu nggak bisa kemudian bawa motor atau mobil, bro bayar daftar terus dilebokke nggak bisa. Oh. Dia harus ngirim dulu fotonya, dikurasi dulu atau diseleksi dulu. Yang lolos baru boleh membawa motornya. Itu pun juga bukan peserta. Itu masih calon peserta. Belum mesti lolos itu. Belum mesti lolos. Calon peserta ini akan datang ke JEC harus tepat waktu. Tidak boleh terlambat karena ada jamnya. Ya, karena banyak juga yang diseleksi. Iya. Terus nanti ada scrutineering itu. Baru setelah lolos itu dapat stiker peserta. Kalau nggak hidup motornya nggak lolos, dia nggak dapat stiker peserta ini. Jadi datang ke Jogja itu belum tentu jadi peserta. Oke. Ini yang orang banyak nggak tahu. Ya. Makanya banyak yang kemudian setelah scrutineering dapat stiker itu, mereka sujud syukur. Tahun ini tidak stiker lagi, tahun ini ada plate, dikasih plate, kita bikin plate. Kita nyetak plate, plate-nya ini nanti ditaruh di nutupin plat nomornya dia. Plat nomor khusus dari Custom Fest. Itu biar kan mereka ini kan setelah selesai barang-barang Custom Fest ini dikoleksi, memorabilia. Stiker yang dulu untuk pas scrutineering itu tampil ke tembok garasi. Ya, ada yang dibingkai untuk bengkel-bengkel dibingkai di ini. Nah, kita ngelihat kok kalau dikoleksi ya udahlah, kita agak keluar biaya sedikit bikin plat nomor kayak plat nomor itu kita cetak. Jadi cakep. Kalau mereka koleksi kan selamanya. Itu. Oke. Nah, itu ono batasnya Mas, jumlah peserta atau yo siapapun yang lolos kita pasang? Setiap tahun itu untuk motor sekitar 150. Tahun ini mungkin kita turunkan, mungkin akan sekitar 120. Nah makanya standar. Ya harus dinaikkan. Standarnya dinaikkan, levelnya dinaikkan. Makanya level sekarang ini beda level sama yang kemarin. Semakin menantang Mas. Iya. Kalau Tritantes itu temanya will be back itu. Tahun ini kita punya tema Custom Fest 2022 itu we will back. Yes. Kenapa? Kita akan balik kandang lagi ke JEC. Okay. Setelah 2 tahun JEC kita tinggalkan, kita akan kembali lagi. Selain itu meaningnya adalah kita membawa lagi spirit yang dulu sebelum COVID itu kita bawa lagi. Udah nggak masanya lagi kita larut di pandemi kemarin. Kita harus bangkit, kita harus bawa spirit lama ini. Apa sih yang akan kita capai setelah ini? Tapi ada yang baru Mas di 2022 ini dibanding sama sebelum pandemi. Selain tadi itu kita bawa mobil sama motor itu dari Jepang. Yang baru adalah tahun ini, setiap tahun kan ada burnout itu. Burnout itu mungkin teman-teman yang belum tahu, mobil itu dia akan menari-nari dan bannya harus tetap muter sehingga keluar asap. Sampai habis, sampai meletus. Sampai meletus anunya apa? Ban belakangnya. Ban belakangnya. Motor juga ada kita. Nah tahun ini untuk burnout show ini kita kelola lebih serius lagi. Nanti yang akan ikut adalah mobil-mobil yang juga bukan sembarangan. Salah satunya adalah Ford Mustang Eleanor 1967.
Ford Mustang Eleanor dipakai burnout. Itu bentuknya kakak. Ya, oke. Terus ada lagi Dodge Challenger 2017 mobil baru, mesinnya diambil, dikasih mesin kompetisi, pakai untuk burnout. Jadi biasanya kalau Dodge Challenger kalau bagian orang kan parkirnya di parkir valet kalau kita di mall-mall itu di Custom Fest yang cuma dipakai buat bakar ban. Itu awalnya mau masuk Custom Fest tapi nggak bisa. Sudah di all out untuk sekalian aja gitu. Terus ada lagi Holden Calais V8. Masih ada beberapa yang sekarang lagi daftar, kita lagi lihat. Karena kita pengen ada hiburan, kita pengen timer dari ban baru dipasang sampai meledak itu berapa menit. Kalau di saya kan kira-kira 3 tahun belum meledak. belum ada. Malah nak iso suwe kan. Suwe. Dirit ya. Kalau ini jadi lebih cepet. Karena show. Jadi untuk kadang-kadang ada orang yang nggak tahu ceritanya itu komentar di sosmed terutama. Wah kayak gitu membuang-buang buang-buang. Ya nggak berguna lah apalah. Ini show. Ini sebuah tontonan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang juga harus tahu bahwa kita ke gedung bioskop duduk itu membuang uang juga. Iya kan? Untuk tontonan. Udah duduk aja kok ya masih pakai popcorn, masih pakai minum gitu kan. Sama kan di Custom Fest kalau kita hanya ke CEC kemudian nonton halaman CEC yang kosong ya yuk ngopo gitu loh. Nah itulah nanti cah bengkel ya. Iya. Jadi ya burnout salah satunya. Saya perlu komunikasi ini karena ada beberapa yang kemudian berkomentar yang sangat berbeda gitu loh. Wah ban digitu-gituin kan mubazir. Duh, gitu ya Kak, susah ya jawabnya ya gitu. Iya. Mubazir ya setiap hari kita mandi itu ya mubazir saja nih ya. Sayang airnya saja. Karena ada gunanya untuk kesehatan kita. Gitu. Sama. Kita waktu bikin sebuah entertain kan membuat sekian banyak orang itu happy. Ya. Terus kemudian ada anak-anak kecil yang terinspirasi. Keren ya mama. Ya saya ngeliat sendiri waktu burnout itu. Ada anak kecil itu terinspirasi itu. Karena apa? Dia punya mobil Hot Wheels. Yang mobil Hot Wheels-nya itu mirip mobil yang burnout itu. Keren ya mama yang. Kayak mobilnya dia gitu. Besok gede mau gitu. Wah. Itu kan inspirasi daripada besok saya gede mau jual obat bius. Karena nonton film-film terus. Iya kan film-film yang itu kan kan nggak bagus kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus perlu melakukan banyak komunikasi karena apa yang dilihat dari satu sisi itu belum tentu juga sama gitu loh dengan apa yang kita lihat dari sisi yang. Dan ternyata iso menginspirasi tadi itu Mas. Bahkan sampai anak-anak kecil pasti kan sampai gede kelingan tuh Mas. Oh iya. Aku pernah lihat mobil Hot Wheels-ku burnout loh. Iya. Dan kalau sisi positifnya terus kita ini mamanya kalau mau gitu harus bisa mesin dulu nak. Ya belajar mesin. Oh iya. Akhirnya dia harus uang yang mungkin untuk nongkrong ngopi sore-sore mendingan ditabung untuk. Tapi kalau buat kayak gitu aspalnya JC enggak apa Mas? Ya, gitu. Saya pikir pengelola CEC itu cukup mengerti lah. Ini gua acara motornya ini nggak sedikit loh ini ya. Ya, kalaupun ada apa-apa kan tetap ini kan kita hidup CEC punya siapa ayo? Punya orang Jogja. Punya orang Jogja. Punya pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah apa? Pemerintah Republik Indonesia. Nggak berani nyebut. Aduh, ya Mas. Ya kan endingnya kan demi Jogja juga kan. Ya. Buat orang setiap tahun punya destinasi wisata khusus. Yang saya obrolkan kemarin sama Pak Singgih, Kepala Dinas Pariwisata. Kalau orang datang ke, bukan membandingkan tapi ini sebuah realita. Saya punya teman setiap tahun datang ke Custom Fest itu. Waktu pertama kali saya ajak ke Borobudur, excitingnya luar biasa. Sampai isi wall-nya di sosial media, baik Facebook maupun Instagram itu Borobudur. Ya. Saya sampai bilang, stupa itu udah mirip mukamu karena terlalu banyak. Dia mikir stupa itu difotoin satu-satu. Saking amazed-nya. Yang kedua, masih mau. Karena tak ajak waktu sunrise.
Ya. Sesuatu yang berbeda kalau yang pertama siang. Terus yang ketiga saya ajak, dia bilang, LT, aku udah datang 2 kali, masih yang ketiga kali. Enggak, aku tawarkan kalau kamu mau aku anterin. Oke, stop, cukup. Artinya kan orang mungkin hanya perlu 3 kali, 2 atau 3 kali untuk datang ke sebuah tempat wisata unggulan. Semacam Candi Borobudur. Ya. Tetapi orang bisa datang dari Malaysia itu berkali-kali setiap tahun untuk datang ke sebuah event seperti Custom Fest. Saya nggak bilang hanya Custom Fest ya. Karena di situ ada Arjok, ada Ngayog Jazz, ada event-event lain. Nah, melalui forum ini juga saya sih mengkilik-kilik lah kepedulian banyak pihak, terutama dari pemerintah untuk selalu mensupport event-event yang sekarang ini jadi ancor bagi wisatawan minat khusus itu datang ke Jogja. Ini termasuk minat khusus ya Mas? Ya, karena support ini nggak selalu idiomnya dengan uang ya. Support itu bisa banyak hal. So many things lah, salah satunya mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah akses teman-teman wisatawan dari luar negeri yang datang ke terutama Custom Fest ya, karena event saya Custom Fest gitu, lebih mudah, lebih easy. Nah itu kan kalau mereka lebih mudah, harapannya tahun depan mereka datang bukan hanya sendiri lah, tapi ngajak teman-temannya, ngajak grupnya, ngajak kelompoknya gitu. Nah ini termasuk Mas, ngomongin kebijakan untuk kan mendatangkan mobil, motor dari builder-builder luar itu kan juga rumit nggak sih Mas? Rumit. Makanya itu juga terkait sama itu kebijakan itu seharusnya juga bisa dipermudah atau. Alhamdulillah kita urus semua sendiri. Custom Fest sendiri. Iya. Kalau ada kebijakan dari pemerintah sih kita sebenarnya senang banget. Tapi dari pihak sananya pun juga gitu Mas, dari pihak buildernya. Dari sana kita yang handle. Kita punya agent, agent yang kita tunjuk dari sini. Jadi waktu kita ke Jepang itu salah satunya kita nyari partner agent di sana yang untuk nge-range pengurusan temporary export Japan. Jadi kendaraan-kendaraan itu diregisterkan dulu sebagai kendaraan yang akan dikirim untuk kurun waktu tertentu dan diimport lagi ke Jepang. Nah kemarin yang agak lama itu, begitu itu sudah turun, ketok palu, kita baru berani kontrak untuk pengiriman, forwarder. Baru kemudian kapan jadwal kapal, kita loading kontainer bawa ke sini. Ini udah pengajuan proses, kapal baru kemarin sandar, harapannya semua berjalan lancar, dan nanti 1-2 Oktober kita sama-sama bisa nikmati karya-karya dunia dari builder Jepang. Itu pertanyaan berikutnya adalah kok boleh Mas dibawa mobilnya, motornya ke sini Mas? Kok boleh karena jadi gini. Kan itu hubungan antara saya Custom Fest dengan teman-teman builder itu kan udah berlangsung lama. Dan selama itu pula saya selalu bilang bahwa tolong bantu saya untuk mengembangkan, memperbesar networking builder-builder Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong bantu saya untuk mengedukasi custom culture di Indonesia. Saya selalu cerita tentang craftsmanship, saya selalu cerita tentang detailing, saya selalu cerita tentang finishing. Tapi selama itu pula, saya jadi bertanya-tanya sama diri saya sendiri. Ini kan sesuatu yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Iya. Kapan saya memberikan sesuatu yang mereka bisa lihat langsung. Sehingga mereka tahu waktu ngomongin detailing, finishing, terus kalau kita ngomongin painting ya, itu high quality painting itu kayak apa. Kalau nggak ada sampelnya. Benar nggak? Iya. Saya cerita sama Mas Gundi, wah ini detailnya builder Kuroso itu kayak gini. Sampean mungkin. Kok nggak petas ini? Tapi itu Mas ini kayak. Iya. Nggak kebayang. Tapi kalau motornya dia saya bawa ke sini. Jadi orang tahu, oh pantas saja Brad Pitt itu pesen motor di dia. Brad Pitt itu pesen di sana? Iya. Chinese company. Yang orangnya eksentrik gitu. Itu. Kalau di Custom Fest yang kemarin dia sempat kayak afro itu orang Jepang tapi rambutnya di afro itu. Nah, kita bawa satu motor yang mungkin teman-teman musik sangat paham ya. Red Hot Chili Pepper. Motornya Flea, Mr. Flea.
dibawa ke Custom Fest. Red Hot Chili Pepper. Iya. Besok akan ada di JEC 1-2 Oktober. Kayak apa itu Mas bentuknya? Ya, kalau aku ceritakan susah juga. Kalau ono geni-genine neng nggon tangki tekan jopo, yo kae dikrom lah, masih bingung toh. Datang aja. Oke. Nah, ini salah satu proses yang nyata bagi saya mengedukasi teman-teman di dunia custom. Jadi saya nggak cerita lagi tentang kamu lihat, kamu dengar suaranya kan nanti akan dihidupin juga. Terus feel-nya kayak apa? Akhirnya kita tahu, oh iya ya, karyaku harus di-up lagi ya. Ternyata jauh ya. Wah, di sana itu kentengannya aja udah kayak gitu, halusnya tanpa dempul. Sementara nggonku nek ra dibedaki dempul semene oh ya ora apik ya. Itu. Jadi yang menarik tadi karya motor punyanya Mr. Flea Red Hot Chili Pepper itu dibuild di Jepang oleh Masa. Namanya Mr. Masa dari Lak MC. Bengkelnya di kota kecil Kyoto. Nah, motor itu kita bawa ke Indonesia, padahal pemiliknya itu belum pernah make. Pemiliknya kan di Amerika. Oh, baru berarti ini motor baru. Kemarin ngobrolnya sama saya sih, Masa, kalau saya manggilnya kan Masa San. San itu artinya orang yang dihormati. Yeah. Masa San itu bilang bahwa ada plan Flea itu sebenarnya mau main ke Indonesia terus ke Bali. Nah, motornya itu bisa nggak di-arrange ke Bali untuk foto-foto. Nanti dia akan balik lagi ke Amerika. Tapi karena sekarang berbarengan dengan sebuah acara, makanya di-cancel. Oh, gitu. Nah, kalau dia bisa datang mungkin ya. Wah, saya gua yang lagi ya, Mas ya. Tapi kenapa pilihannya Jepang, Mas? Kenapa Jepang? Karena gini, untuk standar craftsmanship dunia custom, itu one of the best Jepang. Wow, gitu ya. Jepang. Detailing, finishing, konsep, itu Jepang. Oke. Tapi kalau ngomongin teknologi, itu Eropa. Jadi motor Harley tua pakai injeksi, itu Eropa. Kalau tren itu Amerika. Jadi setiap daerah itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Ciri. Harapannya ke depan. Dan ini juga sebenarnya diamini oleh teman-teman Jepang. Future custom culture. Saya bercandain waktu itu. Do you know where the center of future custom culture? Jawabannya mereka simpel, your country. Karena anak muda Jepang itu nggak ada, udah nggak kenal motor, udah nggak seneng motor. Oh, okay. Sementara aku lihat young guys di negara kamu itu semua motorcycle freak. Iya, masih, iya bener. Sebenarnya bukan motorcycle freak ya, nek numpak motor apa yo arep numpak becak. Ya tapi kan diulik, Pak. Ada mas transportasi di kita. Ini kan sebenarnya jawabannya itu. Iya, sebenarnya itu. Tapi ya saya juga, ya. Because motorcycle is in our blood. Ya, ya bener emang iya. Gede iki bensin ya, campuran. Padahal ya nek numpak motor mosok ya nang ndi numpak betor. Ya numpak motor to depannya. Itu. Public transportation ternyata ya. Ya, dibandingkan dengan Thailand. Di Thailand customnya agak berbeda. Karena barang-barang di Thailand itu bisa, jadi gini, Thailand itu industrinya lebih maju. Kita harus akuin. Yeah. Jadi mereka bikin, let's say lah, bikin tempat tangki gitu, tempat aki gitu. Tempat aki satu cakep. Udah, dia bawa ke tempat, satu tempat gitu, manufaktur. Udah ini contohnya, kamu gandain 20. Terus? Ya udah, bikin 20, bentuknya sama, mirip. Buat di 20 motor? Iya, dijual. Akhirnya lebih ke industrial. Yeah. Kalau di Indonesia, itu more to handmade and craftsmanship. Something different. Satu ya udah itu aja. Bayangin aja bikin tangki. Tang, tong, udah jadi satu bagus. Wah, apik bro. Mbak aku dibasen iki meneh. Siap. Ah, yang tangki ini wis didol. Nggak bisa soal beda meneh. Bener nggak? Kalau kita bikin mungkin 10, begitu kita pakai meteran di meterin, ya beda kabeh. Iya. Itu kan kultur negara kita. Iya. Bikin bagus, diberi ya didol, sesuk nggak meneh ya beda meneh. Ra iso padha plek, ra iso. Tapi
kita punya apologi yang sangat keren. Ini handmade, Pak. Nggak ada handmade itu yang sama. Batinku, lah yo wingi mesti tolong. Ora duwe mal kok. Iya kan, saya kan ngomong nggak ngerti aja gitu. Itu. Ya tapi seru lah. Saya itu hidup dunia custom tuh ya di Indonesia itu ya kadang-kadang ya guyu, kadang-kadang ya Indonesia style lah. Mas Lulut kenal custom itu dari kapan, Mas? Dari SMA. SMA saya kelas 1 itu nonton film di mana? Yang kebakaran itu Empire. Empire apa itu XX1. Bakar. Yang kebakar. Hero yang ada hero-nya dulu. Hero. Filmnya itu nanti bisa di browsing di YouTube itu. Namanya filmnya Stone Cold. Bintangnya Brian Bosworth. Nah, saking kesengsemnya, waktu itu saya minta sama bapak saya beliin motor buat tak custom. Bapak saya kan nggak ikhlas. Wah, diketok-ketok serasan. Ya udah, akhirnya saya ada tabungan yang nggak banyak, minta sama mamah nambahin. Udah. Saya beli motor CB200 di Jalan Gudian di tempatnya Mas Panut. Sekarang udah nggak ada mungkin tempatnya. Waktu itu harganya 600.000. Masih inget ya. CB200. CB200 2 silinder. Mulailah gambar-gambar itu pakai kertas karton tuh tak sambung. Kita keren nih. Mulai ketok. Bawa ke bengkelnya samping Sheraton itu. Ya. Ya wis ketok tambahi pipo, tambahi wis dadi motor wis bentuke ya wis dianggap ae padha. Kelas 2 saya mulai naik itu, warnanya merah. Mau ngecat flame waktu itu airbrush belum banyak toh. Iya. Bingung juga, mana caranya saya rasa dianuwe lah, rasa di polosan. Iya. Dah naik. Wis mirip-mirip ya, dimirip-mirip gini. Sampai teman-teman di SMA 3 itu, wah, motormu memang hampir Davidson. ADCI hampir Davidson klub Indonesia. Hampir Davidson. Tapi itu sini CB. Itu yang akhirnya selalu tuh feel yang selalu terbawa di diri saya. Bahwa custom itu bukan masalahin mesinnya, bukan masalahin mereknya. Tapi manakala kamu bangun sebuah motor dan itu jadi representasi dari diri kamu, ya kamu naik motor itu gundi banget. Oke. Waktu motor itu parkir di depan, terus kamu main keangkringan dalam gang sini, orang udah tahu, gundi neng di. Jadi kalau kamu mungkin naik motor ya mereknya apalah, mereknya motor terkenal buatan Amerika lah, parkir di sana, belum tentu loh orang tahu itu motormu. Wow. Karena banyak motor yang mirip itu. Gitu. Berarti itu yang tak rasain. Diapali banget Mas ya. Ono motor iki berarti ono Pak Lulut ning ndi mesti. Iya. Jadi hakikat awal harfiah dari motor custom adalah how to make this motorcycle atau car itu to be personalized. Jadi kamu banget. Ya. Ya kalau yang punya Mas Gundi ya Mas Gundi banget. Walaupun punya banyak gitu. Pak Lulut kan ada beberapa berarti Pak. Iya, tapi kan motor itu kan karakter. Iya. Motor saya cenderung karakternya keras. Kalau orang-orang yang ngerti ya, nggak terlalu banyak aksesoris yang nempel, yang tidak berguna. Yang nempel tuh mesti semua berguna. Kenapa kok nggak ada spionnya Pak? Nggak guna. Saya kalau belok tinggal belakang kok. Iya. Dan alasannya lagi nih, saya nggak mau hidup di masa lalu. Karena ada spion tuh kan suka ngeliat masa lalu kita kan. Dari lihatnya ke depan. Masa depan kita gitu. Iya. Itu. Jadi sebenarnya karakter seseorang itu bisa dibaca dari motor yang dia naikin, motor custom ya terutama ya. Nah, tapi di zaman era Instagram ini agak susah. Kenapa? Iya, nanti siapalah tokoh atau bintang film atau sekarang selebritis naik motor. Padahal motor itu beli dari motornya si A. Kemudian dia pakai. Wih keren. Besok dia pakai, bikin motor kayak gitu. Yang mungkin nggak dia banget ya? Nggak dia banget. Iya. Itu sering ngalami di retro? Ngalami juga? Alhamdulillah di retro nggak pernah kayak gitu. Karena di retro itu proses pesan motor customnya adalah kita duduk bareng seperti ini. Kita ngobrol, tapi nggak ngobrolin motor. Terus? Saya ngobrolin, nanya banyak hal tentang
calon customer saya. Kenapa calon customer? Belum tentu juga saya mau terima akhirnya. Oh. Iya, begitu saya ini nggak sesuai karakternya, karakter saya juga gitu, karakter retro juga, udah nggak perlu diterima. Saya ngomongin baik-baik, mungkin akan lebih bagus bangun di tempat kawan saya ini, karena dia spesialis bangun yang motor mungkin radikal. Yang kayak dia pengen nih. Iya, Gitu. saya harus motor itu harus rideable, bisa di ride, bisa dihajar lah gitu. Nah, salah ngobrol saya akhirnya tahu, oh contohnya gini. Waktu saya bangun motornya Erwan Ardiansah, pembalap motocross. Dulu saya bangun motor dia 2 kali. Nah, yang motor yang pertama itu, kenapa kemudian warnanya merah? Karena setelah saya ngobrol sama dia, dia itu memang punya karakter kuat. Bahwa dia sebagai pembalap itu harus nomor 1. Tidak ada nomor 2 di kamusnya dia. Nomor 1 harus. Semua itu serba pointing, serba meruncing. Tujuan hidup dia, apa semua jelas. Makanya saya bikin motor itu yang simple. Tapi apa ya, pribadi dia kan setelah kita selami kan orangnya asik. Tidak sekeras waktu di lintasan. Bikinnya itu smooth. Melingkar, tangkinya melingkar, frame-nya melingkar. Tidak ada yang kayak Harley standar. Tek, 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 tek. Nggak ada. Motornya itu bahkan frame-nya itu dari bawah, dari swing arm. Swing arm itu melingkar, naik atas set. Balik lagi frame-nya, turun ke bawah. Swing arm itu saya bikin cuman, kalau Harley kan segitiga ini. Swing arm-nya sih. Bodinya juga flowing. Karena orangnya kayak gitu Pak ya? Iya, terus warnanya dia spirit, ada flame-nya itu. Flame-nya nggak kelihatan, karena apa? Orangnya kalau nggak ditanya nggak meledak-ledak. Tapi setelah diajak ngobrol, ini. Jadi saya bikin konsep paintingnya itu ghost flame. Ghost flame itu dia akan terlihat merah, tapi begitu kita deketin, pakai cahaya ini tembak gitu, ada flame yang keluar dari apa bawah catnya itu keluar. Namanya ghost flame. Dan tren itu nggak pernah dipakai sebelumnya. Habis motornya Dian tak pakai itu, kontes menang-menang semua flame. Kita buat tren baru lah. Tapi waktu itu berarti dia juga nggak request, Pak aku jelasin kau ngene Pak. Enggak. Ini ngobrol wae. Itu waktu dia jadi gimana? Apik banget Pak. Aku banget begini. Itu. Okay. Nah sebenarnya kan pinter-pinternya si builder itu menangkap personally si pemilik motor. Termasuk warna kesayangan. Saya pernah bikin motor yang ada logo bola golfnya itu. Ada colorway gitu. Terus tak kasih namanya dia. Karena dia hobi golf. Saya nggak cerita sama dia bahwa nanti akan ada kayak gini-gini. Tapi begitu jadi asem. Kok kepikiran nih gue gini? Kepikiran nih ya Mas yo. Aku banget ini. Nah waktu itulah kita tuh benar-benar puas gitu. Ya. Karena bisa ngangkat personally si pemilik itu ke dalam motor dia. Dan motor itu sampai sekarang nggak dijual. Dipakai terus, dipakai sendiri. Iya, bahkan kalau motor Harley-nya ya tukar, tapi motor itu tetap ya itu motor dia. Terus ada lagi temen yang punya motor chopper. Kemudian motor itu juga dari hasil ngobrol. Dan di situ tuh ada gambar yang itu dia banget. Apa gambar? Jadi nama motor itu King B. King B. Dia suka lagu klasik rock. Nah King B itu punya Led Zeppelin ya. Nah itu berarti Pak Lulut ngulik sampai ke lagu favoritnya dia. Iya. Terus bikin image tawon yang terbang dan sambil menyengat itu di tangkinya dia. Ternyata dia mentato itu di tangannya juga. Pak itu ada bonding. Iya ada bonding akhirnya. Enggak tahu kalau ada tato nih. Motor itu akhirnya tidak dijual sampai sekarang. Karena ada banget ya. Iya jadi gimana pintar-pintarnya si builder itu untuk menyematkan personifikasi si pemilik ke dalam motor itu. Jadi kita nggak ngomongin lagi bikin motor yang cakep, ngomongin motor yang mungkin habisnya sekian ratus juta, tidak. Bagi saya ya.
Tidak. Karena ini kerja bareng antara si customer yang datang pengen bikin motor impiannya sama saya sebagai builder. Yang saya sendiri juga punya ciri khas, bengkel saya punya ciri khas. Gimana nyatuin itu semua jadi sebuah karya, itu tugas si builder sebenarnya. Gelmek itu nompo nggak Pak? Gelmek, Gelmek, karena udah Gelmek. Itu saya tombo tapi untuk sementara saya cari ide dulu. Nanti kapan nanti tak kasih tahu. Gelmek saya itu kita butuh di custom Pak. Oke. Ya. Pak Lulut, ini mungkin terakhir Pak Lulut, ada yang mau disampaikan untuk closingnya Pak Lulut. Oke, apa ya? Oke, karena saya sebagai warga Jogja, tinggal di Jogja, besar tumbuh di Jogja, saya berharap Jogja sebagai sebuah kota yang sekarang ini sudah mulai bertransform dari kota yang saya kenal dulu waktu kecil, kota yang adem ayem, kota yang sebagai sentra budaya Jawa sekarang sudah mulai berkembang, lebih ramai lagi dengan pariwisata sebagai salah satu tombaknya. Saya berharap nilai-nilai budaya tradisi itu tetap dijaga di Jogja. Sebagai wong Jawa sing ora ilang Jawane gitu. Itu yang pertama. Yang kedua buat generasi muda Jogja, yuk mari kita berkarya tanpa harus kita move dari Jogja. Karena saya yakin di era yang serba genjet ini kita tetap bisa berkarya kok tanpa harus kita hijrah boyongan ke kota-kota besar gitu. Dan yang terakhir mungkin apa ya? Oke. Dan yang terakhir, mari bicara dengan karya. Wih, matur nuwun sekali Pak Lulut. Terima kasih sekali matur nuwun. Dan juga ini buat kalian yang nonton, semoga kalian datang ya. Iya. Custom Fest 2022 1-2 Oktober. Semoga ini bisa tayang sebelumnya. Jadi kalau yang mau nonton yang udah nonton ini harus datang ke Custom Fest. Kalaupun misalnya luput juga kanti rata kok yo. Meng tiga guyu. Oke, terima kasih sekali Pak Lulut matur nuwun sudah hadir di Rubrik. Ya. Semoga ini jadi inspirasi kita semua, bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Ya. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan Pak. Sama, terima kasih buat teman-teman Rubrik. Invitasinya. Moga-moga ada manfaat obrolan kita. Amin, ya. Pak. Sukses selalu buat Custom Fest, Pak. Siap, Mas Gundi, matur nuwun juga. 1-2 besok, Pak. Siap. Matur nuwun sekali, Pak Lulut. Terima kasih penonton Rubrik ya. Kita nonton lagi besok kalau misalnya ada Rubrik lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wow.